Muji Padilah dari SMP Negeri 2 Cilamaya Kulon, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Karawang. Video ini berisi tentang jurnal monolog pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selamat menyaksikan. Ini adalah profil dari fasilitator, calon guru penggerak, dan pengajar praktik. Fasilitator saya yaitu Bapak Dr. Andes Ahmad Sutardi, MMPD. Beliau dari instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Calon guru penggeraknya yaitu saya sendiri, Pika Muji Padilla, MPD, dari SMP Negeri 2 Cilamaya Kulon. Dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Irwan Kurniawan, MPD, dari SMP Negeri 1 Karawang Timur. Bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Yang pertama, saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah selaku pemangku kepentingan terkait program-program yang terdapat pada guru penggerak. Yang kedua, saya akan mentransfer pengetahuan yang saya dapatkan selama mengikuti program pendidikan guru penggerak dengan cara melakukan sosialisasi kepada ekosistem sekolah, baik komunitas praktisi, rekan sejawat, guru, dan tenaga kependidikan tentang konsep-konsep pengambilan dan pengujian suatu keputusan berdasarkan paradigma, prinsip, dan langkah pengambilan keputusan ketika menghadapi situasi dilema etika. Saya juga akan mensosialisasikan praktik-praktik baik yang terdapat pada program guru penggerak. Yang ketiga, saya akan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan selama mengikuti program pendidikan guru penggerak pada saat saya menghadapi situasi kasus dilema etika yang mengedepankan 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah pengambilan dan pengujian suatu keputusan. Setelah saya menyelesaikan situasi kasus dilema etika, maka perlu dilakukan evaluasi untuk melihat dampak positif atau negatif yang dihasilkan. Evaluasi tersebut bertujuan untuk tindak lanjut dan perbaikan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah awal yang akan saya lakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah mengidentifikasi situasi kasus yang dihadapi, apakah termasuk ke dalam kategori dilema etika atau termasuk ke dalam kategori bujukan moral. Apabila situasi kasus yang dihadapi termasuk ke dalam kategori dilema etika, saya perlu menentukan paradigma dan prinsip yang mendasari dalam pengambilan keputusan, serta melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian suatu keputusan, diawali dengan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Hal ini dilakukan agar keputusan yang dihasilkan lebih akurat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah dihasilkan suatu keputusan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap keputusan yang dihasilkan sebagai bahan refleksi dan tindak lanjut untuk diperbaiki. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Untuk menerapkan langkah-langkah pengambilan suatu keputusan, tentunya jika saya menghadapi situasi kasus dilema etika atau situasi yang harus segera melakukan pengambilan suatu keputusan, atau jika rekan sejawat membutuhkan bantuan dalam melakukan pengambilan suatu keputusan terkait situasi dilema etika. Saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut mulai hari ini, diawali mulai dari diri saya dan dimulai dari hal sederhana dengan melakukan perubahan di kelas terlebih dahulu, sehingga akan menjadi praktik baik atau role model bagi rekan sejawat atau komunitas praktisi di lingkungan sekolah. Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Pihak yang akan mendampingi saya dalam menjalankan langkah-langkah pengambilan suatu keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah komunitas praktisi dan rekan sejawat yang dipercaya dan telah memahami materi tentang konsep-konsep pengambilan suatu keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selain itu, kepala sekolah sebagai penanggung jawab maupun pengambilan keputusan tertinggi yang ada di sekolah juga sering memberikan masukan berupa saran-saran atas keputusan yang saya ambil.
pihak-pihak tersebut yang akan mendampingi saya dalam menjalankan langkah-langkah pengambilan suatu keputusan sebagai pemimpin pembelajaran sesuai dengan konsep pengambilan suatu keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang meliputi paradigma, prinsip, 9 langkah pengambilan suatu keputusan. Sehingga keputusan yang dihasilkan akurat, tepat, dan efektif. Itulah video tentang jurnal monolog pengambilan suatu keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Penggerak Indonesia Maju.